Terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Panglima Armada 1 TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Fauzi memastikan para prajurit yang mengagalkan penyelundupan 2 ton narkotika di perairan Kepulauan Riau akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Patroli TNI Angkatan Laut pekan lalu berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika melalui kapal ikan berbendera Thailand. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sekitar 2 ton narkotika jenis sabu dan kokain. Dalam penangkapan tersebut, turut diamankan 5 warga negara asing kru kapal yang terdiri dari 1 warga negara Thailand dan 4 lainnya warga negara Myanmar. Dalam perhitungan ulang barang bukti, diketahui total berat mencapai 2 ton, 61 kg, 293 gram. Tangkapan ini tentu saja bukan tangkapan sembarangan dan mendapat apresiasi dari semua pihak. Tak heran, para prajurit TNI Angkatan Laut yang ikut dalam penangkapan penyelundupan barang haram tersebut akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Tadi yang melakukan kegiatan penangkapan ini, TNI Angkatan Laut selalu memberikan apresiasi yang tertinggi buat mereka. Nah, rencananya kita akan berikan kenaikan pangkat luar biasa, tentunya nanti menurut persetujuan Bapak Kasam. Saya yakin beliau juga mempunyai apresiasi yang tinggi atas keberhasilan prajurit yang melaksanakan tugasnya melebihi panggilan tugas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja negara akan dilanjutkan di tahun 2026. Penghematan belanja kementerian dan lembaga akan masuk dalam penyusunan APBN 2026. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026, pemerintah memastikan akan masukkannya dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan 3 menegaskan kinerja kementerian dan lembaga akan dibarengi dengan pertimbangan langkah-langkah efisiensi anggaran. Sri Mulyani menyebutkan efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di mana melalui penguatan kualitas belanja negara akan dilokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB di tahun 2026. Jadi kinerja dari kementerian lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN. Jadi kita akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang tak terbatas. Jadi ada batasnya, tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi. Gitu ya. Di sisi lain, efisiensi dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, upaya penghematan dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate ke level 5,50%. Bank Indonesia juga menurunkan suku deposit facility menjadi 4,75%, sementara suku bunga lending facility tetap 6,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan, penurunan suku bunga acuan konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Peri memastikan Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Tersebut. Mengapa
Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 +-1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang Pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sempat menuai kontroversi. Konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang, sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim, ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak, seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Dari kita nih sebagai sisi konsumen kan biasanya kan paling enak memang klik yang gratis ongkir, tapi dari sisi pengusahanya mungkin itu bagian dari promosi. Kita juga sebagai regulator sini juga harus hadir untuk melindungi juga teman-teman yang menjadi kurir. Kadang-kadang promosi dijadikan satu sarana berlebihan untuk mengattract, tapi yang ya kita juga harus lindungi teman-teman jadi kurir. Kalau kita lihat teman-teman yang sekarang jadi mitra kurir di jalan kan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa promo-promo itu kadang dibebankan juga kepada mereka. Nah, kita ingatkan kepada para penyelenggara untuk jangan melakukan itu gitu loh. Kita harus fair juga terhadap teman-teman yang bekerja gitu. Usai timbul kehebohan, Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Amerika Serikat bersama negara-negara G7 berencana mengenakan tarif terhadap produk e-commerce murah asal Tiongkok seperti dari platform Temu dan juga Shein. Langkah tersebut diambil untuk melindungi pasar domestik dari banjir produk murah serta memperketat kebijakan dagang. Amerika Serikat dan sekutunya yang tergabung dalam G7 berkoordinasi untuk mengenakan tarif terhadap produk e-commerce China. Menteri Keuangan Kanada mengatakan negara G7 mulai membahas tarif untuk produk China yang bernilai rendah, di mana Menteri Keuangan G7 menggelar pertemuan di Alberta, Kanada pekan ini. Kelompok G7 terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Amerika Serikat dan sekutunya menuduh platform retail daring China seperti Temu dan Shein membanjiri pasar mereka dengan barang bernilai rendah. Amerika telah menargetkan barang jenis ini dengan menghapus pengecualian de minimis. Pengecualian tersebut memungkinkan perusahaan e-commerce China untuk mengirimkan paket kecil berisi barang murah ke Amerika tanpa bea. Selain itu, Uni Eropa juga mempertimbangkan biaya tetap untuk paket kecil yang masuk di blok tersebut. Inggris juga mempertimbangkan langkah serupa. Selain China, Menteri Keuangan G7 juga membahas perluasan sanksi terhadap Rusia, khususnya pengetatan pembatasan ekspor minyak negeri beruang putih tersebut. Berbagai sumber ada di sini.
Informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah di Sido Malam.